Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 3B tema 4 yang berjudul Kewajiban dan Hakku. Untuk mempersingkat waktu silakan adik-adik dibuka bukunya halaman 121 adik-adik. Di sana ada subtema 2, ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di sebuah kotak berwarna abu-abu ini. Kemudian kalimat perintahnya adalah tuliskan kalimat salam berdasarkan teks tersebut, lalu tuliskan pada kolom berikut. Kalimat sarannya adalah setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Kita menuju ke halaman 123, ada ayo berlatih matematika. Nomor 1, tariklah garis untuk pasangan bilangan yang selisihnya 125. Seperti ini adik-adik, silakan di stop videonya dan disalin saja langsung. Kemudian nomor 2, lingkarilah dua bilangan yang memiliki selisih sebagai berikut. Ini semuanya sudah saya tulis di sebuah kertas, silakan adik-adik stop dulu videonya dan disalin. Nomor 3, tentukan dua bilangan yang selisihnya adalah sebagai berikut. Dari A sampai F ini sudah saya tuliskan di sebuah kertas. Silakan di stop videonya dan disalin adik-adik. Ini yang A dan B. Kemudian ini yang C, D, dan E. Satu lagi yang F di bawahnya. Kita menuju ke halaman 125. Pak, berilah tanda centang pada gerakan kaki. Setelah itu tuliskan nama gerakan tersebut pada kolom yang disediakan dan praktikkan bersama teman. Yang pertama adalah ini yang dicentang adik-adik. Keterangannya adalah nama gerakan kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Nomor 2 yang dicentang adalah sebelah kiri ini adik-adik ya, ini dicentang. Sedangkan keterangannya adalah nomor 2, nama gerakan menekuk kedua lutut kaki. Untuk nomor 3 yang dicentang sebelah kiri lagi, yang ini dicentang. Nama gerakan keterangannya adalah nama gerakan jalan ke samping kiri atau kanan. Dan yang terakhir dicentang juga sebelah kiri adik-adik. Nama gerakannya adalah gerakan kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Kita lanjut ke halaman 126 adik-adik. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Sekolah yang Bersih dan Sehat. Kemudian tuliskan 3 kalimat saran berdasarkan teks di atas. Tuliskan jawaban seperti tabel berikut. Oke, kalimat selanjutnya seperti ini. Yang pertama, sebaiknya semua pihak di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolahnya. Kemudian kalimat saran kedua, sebaiknya siswa membuat jadwal piket di setiap kelas. Dan yang terakhir, sebaiknya sampah tidak dibakar tapi dikubur saja. Kita ke halaman 127, di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, tuliskan 3 kewajiban yang telah kamu laksanakan terhadap kerapian dan keindahan lingkungan sekolahmu. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah, dan membuang sampah pada tempat sampah. Nomor 2, apa hak yang telah kamu peroleh setelah kamu melaksanakan semua kewajiban kamu di atas? Yang pertama, memperoleh ruang belajar yang bersih, kemudian dapat menggunakan fasilitas sekolah. Kemudian yang terakhir, mendapat lingkungan sekolah yang sehat. Nomor 3, apakah masih banyak siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah? Mengapa demikian? Ya, pastinya jawabnya masih, karena masih banyak anak yang tidak peduli terhadap lingkungan. Halaman 128. Di sini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Menjaga Kebersihan Kantin Sekolah. Kemudian tuliskan kalimat saran berdasarkan kalimat-kalimat berikut. Siswa bersiap-siap untuk makan. Kalimat sarannya adalah sebaiknya sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu. Nomor 2, banyak sampah berserakan di kantin. Kalimat sarannya seharusnya siswa tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 3, tidak ada tempat sampah di kantin sekolah hingga sampah berserakan. Kalimat
Sarannya seharusnya sekolah meletakkan tempat sampah di kantin agar sampah tidak berserakan. Dan nomor 4, air keran di wastafel tidak menyala sehingga siswa tidak cuci tangan sebelum makan. Jawabannya sebaiknya di kantin juga disediakan tempat mencuci tangan atau sebaiknya mereka mencuci tangan di kamar kecil. Nomor 5, makanan yang dijual di kantin dihinggapi lalat. Kalimat sarannya seharusnya penjaga kantin dapat memperhatikan kebersihan makanan di sana. Kita menuju ke halaman 130 adik-adik, ada matematika. Yang pertama, bacalah kembali masalah penerimaan peserta baru kursus musik pada contoh di halaman sebelumnya. Buat 5 kemungkinan pasangan bilangan lainnya, yaitu perkiraan banyak siswa yang akan mendaftar dan banyak siswa yang belum diterima. Ini dia seperti ini, silakan di stop videonya dan disalin. Nomor 2, ini kalau dikurangkan hasilnya 96 semua adik-adik. Nomor 2, siswa SD Erlangga akan berwisata ke kebun binatang. Pihak sekolah menyatakan ada 60 siswa yang belum melunasi pembayarannya. Tuliskan perkiraan total siswa dan siswa yang telah melunasi pembayarannya. Total siswa 200 siswa, lunas pembayaran 140 siswa. Berarti yang belum lunas adalah 200 dikurang 140 siswa sama dengan 60 siswa. Berarti jawabannya 200 dikurang 140. Yang penting terserah adik-adik, ini bisa berapa ya? 210 dikurang 150 juga bisa. Pokoknya hasilnya harus 60 siswa. Oke adik-adik. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 3. Di sebuah pertunjukan teater musikal, selisih banyak penonton anak-anak dan dewasa adalah 225 orang. Penonton dewasa lebih banyak dari penonton anak-anak. Tuliskan 3 kemungkinan berbeda banyak penonton dewasa dan banyak penonton anak-anak. Tuliskan kalimat matematikanya. Yang dewasa yang sebelah sini adik-adik ya, yang anak-anak yang sebelah sini. Bisa jadi yang dewasa 325 dikurang 100 sama dengan 225, 350 dikurang 125 sama dengan 225, 525 dikurang 300 sama dengan 225. Kita menuju ke halaman 132, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Sebelumnya adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul kebiasaan disiplin di sekolah. Kemudian tuliskan kalimat saran dan permasalahan yang terdapat di dalam teks. Tuliskan di kertas tugas dengan format sebagai berikut. Saya kasih 3 saja ya adik-adik sarannya dan permasalahannya. Mungkin bisa lebih dari itu. Permasalahan yang pertama adalah siswa abai tentang hal-hal kecil di sekolah. Sarannya sebaiknya siswa juga memperhatikan hal-hal kecil seperti membersihkan papan tulis dan memungut sampah di lantai. Permasalahan yang kedua, siswa tidak mengikuti peraturan di sekolah. Sarannya adalah siswa sebaiknya mengikuti semua peraturan di sekolah seperti mengikuti upacara bendera dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Permasalahan yang ketiga adalah siswa tidak izin kepada guru ketika meninggalkan kelas. Sarannya adalah setiap siswa sebaiknya meminta izin dahulu kepada guru atau ketua kelas jika akan meninggalkan kelas. Sekarang ke halaman 134 adik-adik. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, siapa saja yang berkewajiban menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat? Jawabnya adalah semua warga sekolah. 2, tuliskan pendapatmu menurutmu, apakah lingkungan sekolahmu merupakan lingkungan yang bersih dan sehat? Jawabnya, menurut saya lingkungan sekolah saya sudah bersih dan sehat. Ya. Nomor 3, sebutkan apa saja kewajiban yang belum dilakukan oleh warga sekolah agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret dinding sekolah, menjaga kebersihan sekolah. Menurutmu, apa saja masalah yang dapat timbul jika banyak warga sekolah yang tidak melaksanakan kewajibannya? Akan menyebabkan lingkungan sekolah kotor dan tidak nyaman.
Nomor 5, menurutmu apakah kamu sudah mendapatkan semua hakmu untuk belajar di lingkungan yang bersih dan sehat? Jawabnya sudah. Nomor 6, ceritakan satu pengalamanmu paling berkesan tentang kewajiban sebagai warga sekolah kepada teman sebelahmu. Setiap hari Rabu saya mendapat jadwal piket. Saat piket, kewajibanku adalah membersihkan ruang kelas, sehingga saya bisa mendapatkan hak saya, yaitu dapat belajar dengan nyaman. Kemudian ke halaman 136. Nomor 1, menurutmu apakah semua siswa merasa senang dan nyaman berada di lingkungan sekolahmu? Jawabnya, menurut saya semua siswa merasa senang. Nomor 2, apa saja yang dapat mengganggu kenyamanan siswa saat belajar di sekolah? Jelaskan pendapatmu. Yang pertama, tidak mematuhi tata tertib. Yang kedua, tidak menghormati guru. Yang ketiga, kelas kotor dan bau. Nomor 3, apakah akibatnya jika siswa tidak melaksanakan kewajiban di sekolah? Jelaskan dengan contoh. Misalnya, siswa tidak menjaga ketertiban dan ketenangan, maka proses belajar mengajar akan menjadi tidak nyaman. Nomor 4, praktikkan pengalamanmu bersama teman sebelahmu tentang contoh kewajiban siswa di sekolah, misalnya mempraktikkan cara membuang sampah. Oke, silakan dipraktikkan ya. Membuang sampah pada tempatnya. Halaman 142. Mana dia? Halaman 142. Oh, halaman 142 di sana ada latihan soal subtema dimulai dari bahasa Indonesia. Nomor 1, kalimat yang berisi saran adalah jawabnya yang B. Siswa sebaiknya mencari sumber belajar di perpustakaan. Nomor 2, bacalah kalimat berikut. Lani memakan buah mangga yang masih asam sehingga ia sakit perut. Kalimat saran yang tepat untuk masalah tersebut adalah jawabnya yang B. Sebaiknya Lani minum obat pereda sakit. Kemudian yang C, silakan dibaca dulu adik-adik. Kata yang sesuai untuk melengkapi bagian rumpang adalah jawabnya sebaiknya. Nomor 4, berdasarkan teks di atas, tuliskan kalimat yang berisi penyelesaian masalah. Jawabnya adalah siswa harus mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pembina upacara. Jika tidak, siswa akan mendapat teguran dari guru. Nomor 5, Lina dinasihati oleh guru karena datang terlambat. Tuliskan kalimat sarannya. Sebaiknya Lina datang lebih awal agar tidak terlambat lagi. Kemudian kita menuju ke matematika ya adik-adik ya. Nomor 1, P dikurang Q sama dengan 82. Pasangan nilai P dan Q yang tepat adalah jawabnya yang B. P sama dengan 322 dan Q sama dengan 240. Kalau dikurangkan hasilnya 82 nantinya adik-adik. Yang C, perhatikan gambar pengurangan berikut. Ini jawabnya adalah yang C. Jika dimasukkan nilai M sama dengan 286, nilai N yang tepat adalah C 214. Nomor 3, A kurang B sama dengan 111. Jika B nilainya 212, maka nilai A adalah, ya adik-adik tinggal kurangkan aja, tinggal tambahkan aja. Yang A sama dengan 111 ditambah 212 sama dengan 323. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Jawabannya, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Kemudian, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang sudah diketahui. Nomor 5, tuliskan 3 pasangan bilangan dengan selisih sebagai berikut. 60, 95, 108, 220. Kira-kira seperti ini adik-adik. Yang A, ini jika dikurangkan 70 kurang 10, pokoknya hasilnya jadinya 60. Silakan diselin. Yang B, kalau dikurangkan ini hasilnya 95. Yang C, jika dikurangkan hasilnya 108. Yang D, jika dikurangkan hasilnya adalah 220.
Sekarang kita ke PPKN nomor 1. Kewajiban siswa terhadap keindahan dan kerapian lingkungan sekolah adalah jawabnya C. Menjaga kebersihan di sekolah. Nomor 2, contoh hak yang diperoleh siswa setelah melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan sekolah adalah jawabnya C. Dapat belajar dengan nyaman di kelas yang bersih. Nomor 3, hak dan kewajiban sebaiknya dilaksanakan secara seimbang agar jawabnya tercipta suasana yang senang dan nyaman. Nomor 4, tuliskan 3 kewajiban yang harus dilakukan siswa untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, yaitu membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret tembok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nomor 5, tuliskan 3 hak yang akan diperoleh oleh siswa jika menjaga kebersihan lingkungan: mendapat ruang belajar yang bersih, memiliki lingkungan sekolah yang sehat, dan dapat menggunakan fasilitas di sekolah yang terawat. Menuju ke SBDP nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gerak tari yang sesuai dengan gambar di atas adalah yang A. Gerakan yang A atau yang B ya? Oh, yang B, maaf yang B. Gerak kedua kaki dapat rapat di bagian tumit dan membuka di ujung. Baliknya nomor 2, gerakan akhir pada tari gantar adalah berputar 360 derajat ke kanan, diakhiri putaran, kaki kiri diangkat dan dihentakkan ke bumi. Nomor 3, berjalan jinjit atau melompat merupakan jenis gerakan kaki pada gerak tari. Jawabannya kaki. Nomor 4, anggota tubuh apa yang biasanya digerakkan dalam gerak tari gantar? Jawabnya juga kaki. Nomor 5, tuliskan salah satu gerakan dalam tari gantar berikut. Jawabnya adalah kaki ke kanan. Ini kenaan apa ini? Kaki ke kanan dilangkahkan ke kanan. Kaki kanan dilangkahkan ke kanan dan kaki kiri ikut bergeser ke kanan. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pupena jilid 3B tema 4 yang berjudul Kewajiban dan Hakku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.